Shalom. Oke, gimana kabarnya? Baik semuanya? Luar biasa ya. Oke, nah saudara, sepanjang hari ini saya menyampaikan tentang bagaimana tinggal di dalam Tuhan. Kenapa ini menjadi penting? Karena begini saudara, mengikut Tuhan itu adalah sebuah keputusan untuk Anda mengalami pertumbuhan rohani. Katakan amin. Anda harus mengalami pertumbuhan. Ke gereja bukan hanya bicara soal memuaskan batin. Udah aku ke gereja, sudah PR-nya sudah selesai minggu ini. Bukan hanya itu. Tapi ke gereja harusnya kita akan semakin mengenal Tuhan. Lalu hidup kita secara rohani harus mengalami pertumbuhan. Dan disitulah kita mengambil keputusan untuk kita pada level, next level, lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Halo amin. Jadi kalau hari ini Anda sudah sampai di kerohanian sebesar ini, percayalah Tuhan sedang ingin bawa Anda ke sebesar ini. Kalau Anda sudah sebesar ini, percayalah Tuhan sedang ingin bawa Anda sebesar ini. Artinya begini, tidak ada kata berhenti untuk bertumbuh. Termasuk saya juga. Saya juga bersama dengan Anda. Karena itu mari kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Karena itu sepanjang hari ini saya khotbahkan ini, sudah ada, puji Tuhan, lebih cepat ya. Ya, jadi ini hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Coba buka dulu Alkitab kita, nggak apa-apa, ini biarkan begini aja ya. Apa itu di Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Nah, ya saya akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita semua berada di dalam Tuhan. Karena itu hendaklah apa saudara? Hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Ini yang Alkitab katakan. Supaya hidup kita tetap. Kata tetap itu bukan hanya berhenti di satu titik. Bukan. Karena pencobaan dunia ini semakin meningkat, percayalah. Iblis kalau menggoda Anda, menjatuhkan Anda tidak dengan satu gaya. Ya Tante Potifar itu, Tante Potifar lagi. Ya ketika menggoda Yusuf, dikatakan tiap-tiap hari Ibu Potifar ini menggoda Yusuf, apakah godaannya apa tetap gayanya pakai begitu? Enggak. Saya percaya godaannya semakin lama semakin hot mungkin. Wah semakin bervariasi. Iblis itu dengan kita menjatuhkan kita dengan banyak trik supaya Anda jatuh. Tetapi satu ini keputusan kita, kalau dikatakan Anda tetaplah di dalam Dia, itu berarti Anda bukan hanya berhenti di satu titik, tapi Anda terus harus bertumbuh dalam Tuhan. Supaya kekuatan hidupmu diperbaharui. Amin saudara, makanya tadi khotbah sebelum ini sore tadi, hilang ya. Tadi sebelum sore ini, ya sebelum tadi itu khotbah saya yang adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah sekarang ibadah yang keempat ini adalah hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa dengan sepenuh hati? Karena Tuhan itu tertarik dengan hati Anda. Tuhan tertarik dengan hati Anda. Hati yang mengasihi Tuhan, itu yang membuat Tuhan tertarik. Makanya saudara, bukan hanya packaging tampak luar. Tapi apa yang menarik pada Tuhan itu adalah esensinya. Ya esensi, makanya tadi saya bilang ada orang nyanyi sambil mabuk tapi nyanyinya rohani. Ya nyanyinya lagu apa, kasih Yesus sungguh indah gitu. Di dalam hidupku ini sungguh manis gitu. Saya tanya, loh kenapa kok lagu ada au-au-nya? Jemaat bilang, oh mereka sudah mulai mabuk Pak. Oh mabuk tapi lagunya rohani. Iya Pak, tetap masuk neraka kan begitu. Iya kan? Karena apa? Tuhan itu tertarik bukan packagingnya. Makanya dia menegur orang Farisi. Orang Farisi disebut orang fasik. Tahu fasik artinya apa? Tahu kebenaran tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Mereka membangun dirinya dengan pura-pura. Mereka itu tampak baik. Tapi sebenarnya hati mereka jahat, Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang kamu orang fasik ya. Tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran, itu artinya itu. Makanya saya bilang kepada jemaat, Tuhan itu tertarik dengan hati Anda. Katakan ini, Tuhan tertarik dengan hati saya. 2, 3.
Kurang kencang, agak kencang dikit ya. Oke, Tuhan tertarik dengan hati saya. 2, 3, Tuhan tertarik dengan hati saya. Jadi Tuhan tertarik di dalam hatimu. Kalau Anda jujur, memang Anda jujur, bukan pura-pura jujur. Halo, amin. Kalau Anda benar, memang benar. Bukan karena pura-pura benar kepingin dilihat orang, bukan. Nah, kekristenan yang seperti ini yang menarik perhatian Tuhan. Makanya penting poin judul yang keempat, ibadah keempat adalah hendaklah kamu berpaut dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita buka Alkitab sama-sama dalam 1 Raja-Raja pasal, atau gini aja. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 61. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 61. Ya, kita akan baca ya. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan apa? Halo, kita baca sama-sama aja ya. 2, 3. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada apa? Hari ini. Jadi Alkitab jelas berkata hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu. Kenapa sepenuh hati? Tadi saya bilang karena Tuhan itu tertarik dengan hati Anda. Untuk orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati ada berkat khusus. Pasti ada berkat khusus. Apa berkatnya? Kalau Anda mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatimu, ada berkat yang melimpah atas hidup Anda. Apa itu berkat? Mari, berkatnya apa saja? Mari kita akan buka di Yosua pasal 14. Yosua, ada 3 berkat. Hari ini kita akan belajar bagaimana orang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, Yosua 14 ayat yang ke-6. Ini contoh di Alkitab. Seorang yang namanya Kaleb. Ya, oke, kita akan baca ya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kata kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan yang apa? Sejujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Halo? Dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Sepenuh hati dikatakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu, demikianlah kekuatanku sekarang ini. Sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungannya dijanjikan Tuhan yang pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka sampai seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena apa? Ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kisah ini adalah seorang yang bernama Kaleb. Kaleb itu dikata Alkitab adalah seorang yang mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Kaleb ini adalah dikatakan 3 kali disebut seorang yang mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Coba kita lihat berkat apa yang terjadi dalam kehidupan Kaleb. Yang pertama coba lihat di ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ke-7. Apa yang terjadi? Ayat ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini.
Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kaleb itu berkata, aku bawa pulang sejujur-jujurnya berita itu. Anda tahu ya, Kaleb dan Yosua ini adalah salah satu yang termasuk 12 pengintai. Jadi hari itu Musa ingin masuk tanah Kanaan. Lalu diutuslah dulu sebelum bangsa itu masuk, yaitu 12 orang pengintai ke negeri Yeriko. Lihat bagaimana penduduknya di sana. 12 orang lihat itu. Wow. Wah, dari ketika 12 orang lihat itu ternyata dibagi 2 kelompok. Yang satu 2 orang, yang kelompok kedua itu 10 orang. Kelompok 10 bilang begini, aduh orang Yeriko itu gede-gede. Mereka itu termasuk keturunan bangsa Enak, keturunan orang raksasa. Kita pasti kalah sama mereka. Itu 10 orang. Waduh, gede-gede, kita itu seperti belalang kata Alkitab. Kita itu seperti belalang, mereka kita pasti kalah, dimakan semua. Wah, berita itu membuat 2 juta orang nangis gara-gara dengar itu. Mereka mulai berkata, aduh ngapain aku keluar daripada Mesir. Ya ngapain aku keliling padang gurun 40 tahun. Sudah termasuk generasi kedua atau ketiga, yang pertama sudah mati semua di padang gurun. Keliling-keliling di situ nggak masuk. Sekarang mau masuk di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya di sebelah tembok Yeriko. Ternyata di sana penduduknya orang-orang raksasa. Kita pasti mati semua. Nangis sudah ada 2 juta orang. Sia-sia dong meninggalkan Mesir. Wah nangis, 2 juta orang nangis itu nangisnya bukan gitu loh. Nangisnya itu histeris. Wah gitu. Kalau orang 2 juta dari Balikpapan nangis, itu Samarinda denger. Wih, orang Balikpapan nangis semua gitu kan. Karena nangisnya histeris semua. Tapi yang 2 orang berkata enggak. Enggak. Beritanya begini, kita akan kalahkan mereka. Sebab kita itu punya Allah yang besar. Allah yang mengutus hidup kita, dia menyertai hidup kita. Kita akan kalahkan mereka, jangan takut. Tuhan bersama dengan kita pasti sanggup mengalahkannya. 2 orang tadi itu ngomong, aku ini bawa berita yang sejujur-jujurnya. Menurut Anda siapa yang jujur? 2 orang atau 10 orang? Ayo menurut Anda yang jujur siapa? 2 atau 10? Sini dulu, grup-grup ini. Yang 2 atau 10? 2. Gak apa-apa. 2 atau 10? Semuanya. Hah? Semuanya. 2 atau 10? 10 Pak. Minta maaf ya 10 Pak. Bapak sama saya aja nanti. Sini 2 atau 10? 2. Sebenarnya kalau kita lihat dua-duanya jujur. Ya. Dua-duanya jujur. Betul gak saudara? 10 orang itu betul-betul mengatakan sejujurnya. Orang bangsa Enak itu gede-gede. Betul-betul mereka itu raksasa. Orang Enak itu keturunan raksasa. Jadi orang Israel di hadapan orang Enak itu seperti belalang. Betul-betul kecil. Waduh mereka itu pasti kalahkan orang-orang Israel. Itu jujur. Menurut pemandangan manusia. Betul gak saudara? Tapi 2 orang itu cara pandangnya beda. Mereka tidak melihat dari kelemahan manusia. Tapi mereka melihat kebesaran Tuhan. Halo amin. Mereka melihat bahwa enggak, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memampukan kita untuk mengalahkan mereka. Kalau Tuhan sudah suruh kita masuk aja. Nanti percaya Tuhan akan memperlangkah kami kita. Jadi sebenarnya perbedaannya, dua-duanya sama-sama jujur. Perbedaannya adalah cara pandang. Betul gak saudara? Jadi kalau Anda dikatakan Kaleb adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Maka yang berubah itu adalah cara pandang. Halo amin. Cara pandangnya. Cara pandangnya diperbarui. Bukan lagi dia melihat masalah itu melihatnya bukan dari kelemahan manusia. Bukan. Tapi orang yang mengikuti Tuhan Allahnya. Cara pandangnya akan diubah oleh Tuhan. Selalu melihatnya dari sisi Tuhan. Amin. Dari sisi Tuhan. Dia akan melihat bagaimana Allah itu akan bela hidupnya. Ini yang luar biasa. Makanya kalau hari ini Anda takut, Anda kecewa, Anda gemetar hidupmu.
melihat persoalan yang dihadapi, yang dicek pertama itu bukan besar kecilnya persoalan, bukan. Bukan besar kecilnya persoalan, bukan itu yang dicek. Tapi yang dicek adalah apakah hari ini aku masih mengikut Tuhan dengan sepenuh hati apa enggak. Jangan-jangan kita sudah tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya hati kita dicuri oleh kekhawatiran, dicuri oleh setan. Sehingga kita ketakutan, kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Hati kita jadi kecil karena apa? Anda punya cara pandang yang salah. Cara pandang yang diubahkan. Hati kita itu yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Makanya kemarin malam ya, hari Sabtu malam saya pindahkan kan ibadah AUG biasanya kan 1:30 siang. Tapi saya pindahkan hari Sabtu karena nanti 1:30 siang itu saya akan persiapkan jadi ibadah umum yang kelima nanti di bulan Desember. Waktu Natalan ya. Ya boleh tepuk tangan deh gak apa-apa. Jadi sengaja biar dikosongin dulu untuk apa ini, untuk persiapan pelayan-pelayan Tuhannya nanti pas Natal 25 Desember akan saya buka ibadah kelima di 1:30 siang. Yang AUG-nya saya pindah hari Sabtu, mulai tadi malam. Udah saya pindah resmi, AUG-nya hari Sabtu, lalu saya pakai acara namanya Sound and Bound. Sound and Bound itu adalah acara PAUWI khusus untuk anak-anak muda. Ya, jadi oke, wah meriah banget. Wah, kalau Anda masih lihat ini ya, ini bekasnya kemarin ini. Nah, ini kasihan ya kemarinnya dulu. Saya juga ikut nyedotin kemarin. Ini ya. Udah. Wah, mereka maju ke depan anak kurang lebih kemarin itu sekitar mungkin hampir 250 lah. Sekalian dengan pelayan Tuhan dan jemaat 250 orang datang. Wih, mereka lompat-lompat di sini. Wah, suka cita, seneng gitu. Saya lihat dari belakang, wow, mereka nyanyi seneng. Tapi tiba-tiba ada yang panggul-panggulan. Dipanggul, loncat-loncat. Saya pikir ini konser dangdut apa ibadah ini. Kok jadi salah begini. Saya sampai bilang, itu suruh turun itu. Lu ini mau konser dangdut apa mau ibadah kok gak karuan gitu. Aku disuruh turun. Ya anak kecil gak tahu bocil-bocil gitu loh. Oh, tapi mereka senang gitu. Ya udah gak apa-apa. Nah tugas saya ngajari mereka. Ya ada yang salah saya ajari. Saya bilang sama dia, tahu gak? Tuhan itu tertarik kepada hatimu. Oh, secara packaging harus bagus. Saya bilang aransemen musiknya. Saya bilang sama tim PAW harus bagus, rapi, keren. Nyanyi sebuah lagu itu aransemennya jangan tabrakan, semua harus bagus, semua harus bagus. Gak apa-apa, tapi tahu nggak, Tuhan itu bukan hanya tertarik kepada packaging tampak luar, bukan. Tapi Tuhan itu tertarik kepada esensinya, apa itu hatimu. Sesuatu yang mungkin gak terlihat, makanya Alkitab bilang di Yohanes 4 ayat 23, Tuhan itu mengendaki penyembah, bukan sekedar penyembahan. Halo amin. Halo amin. Bukan sekedar penyembahan, tapi penyembah yang Tuhan cari. Berarti Tuhan tuh cari orang, bukan lagunya. Lagunya itu akan ngikuti orangnya. Betul gak saudara? Penyembahan dengan penyembahan itu beda. Memasak dengan pemasak itu beda. Orang bisa masak, saya bisa masak, tapi saya bukan pemasak. Masakan saya yang paling keren adalah telur ceplok. Itu paling keren. Itu pun kalau fokus, kalau gak fokus bisa gosong. Iya kan, saya suruh bikin koloke. Oh bisa jadi kolonyet pak. Fuyung aja jadi barongsai saya. Nggak bisa. Karena saya bukan pemasak, tapi saya bisa masak. Tapi saya bukan pemasak. Seorang penyembah, ya seorang yang menyembah itu belum tentu penyembah. Seorang yang menyembah belum tentu dia penyembah. Tapi seorang penyembah pasti bisa nyembah. Anda ngerti omongan saya? Ngerti gak? Jadi Tuhan itu lihat tertarik kepada hatimu. Jadi bukan hanya jingkrak-jingkrak, tapi hatimu sungguh-sungguh enggak. Tadi saya bilang, saya tadi saya cerita yang ibadah ini apa tadi ya? Ibadah tadi ya, saya sampai bingung. Saya sering kali cerita ini. Jadi saya diundang untuk doain anak ulang tahun. Hah? Ya, sudah barusan tadi ini ya. Oh barusan ya, oh ya sudah. Sampai kacau saya. Ya itu, tadi itu. Sekalipun tetap lagu rohani, tapi kok gitu tadi mabuk, tetap masuk neraka. Betul gak saudara? Karena apa? Tuhan tertarik kepada hatimu, bukan packagingnya. Halo amin. Bukan itu, makanya Tuhan bilang gini.
Kamu bilang gitu, Tuhan tuh tertarik penyembahnya. Izinkan Tuhan itu jamah hatimu. Hatimu yang mungkin hari ini kamu datang, hatimu marah, hatimu kecewa. Kamu nyanyi jingkrak-jingkrak itu sebenarnya sebagai pelampiasan keadaan hatimu aja. Tuhan tuh mau sebenarnya malam ini kamu datang. Ya, Tuhan tuh mau menyembuhkan hati. Mungkin Anda terluka atau kecewa sama orang tua atau kecewa dengan temanmu atau lagi marah dengan situasimu, keadaanmu. Tuhan itu mau memulihkan. Mau nggak kamu dipulihkan Tuhan? Kalau kamu mau jadi penyembah, bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar menyembah, tapi jadi penyembah. Pertama ini, izinkan Tuhan pulihkan hatimu karena Tuhan tertarik kepada hatimu. Mau nggak yang dipulihkan Tuhan? Ayo maju ke depan sini. Saya doakan hampir 80% maju ke depan. Dan mereka nangis. Mereka dijamah Tuhan. Saya bilang thank you Tuhan. Biarkan Tuhan menemukan hati kami yang telah dipulihkan. Supaya kami mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Halo amin. Karena itu orang yang mengikuti sepenuh hati. Yang pertama berkatnya apa? Pola pikirnya berubah. Dia selalu melihat dari kekuatan Tuhan, bukan kelemahan manusia. Jadi makanya tadi saya bilang kalau hari ini Anda khawatir, Anda takut, yang perlu dicek pertama bukan besar kecilnya persoalanmu, bukan. Tapi yang dicek adalah apakah hari ini aku masih mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati apa enggak. Kalau Anda masih mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saya percaya satu ini, pola pikirmu tidak akan pernah sama lagi. Kau akan melihat persoalanmu di bawah kehendak Tuhan. Di bawah kekuatan Tuhan. Anda akan tahu bahwa mengalami badai apapun. Hatimu tetap tenang. Karena Anda tahu Tuhan menyertai hidupmu. Katakan amin. Halo amin saudara. Coba cek sekarang apakah aku masih mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati enggak. Aku takut enggak, aku grogi enggak, aku khawatir enggak. Loh namanya takut dan khawatir itu normal sebenarnya. Semua orang pasti punya takut. Ada yang enggak pernah takut coba angkat tangannya. Anda gak pernah khawatir, coba angkat tangannya biar saya foto sebentar. Anda pasti punya khawatir, Anda pasti punya takut, betul gak saudara? Saya pun juga begitu. Tetapi ketakutan dan kekhawatiranku tidak boleh melebihi kepercayaanku kepada Tuhan. Itu yang lebih penting. Itu namanya pola pikir kita berubah. Karena apa? Mengikuti Tuhan dengan segenap hati itu menyentuh langsung kepada pola pikir kita. Saya takut ya. Kadang-kadang masalah saya khawatir ya. Tapi ketakutanku dan kekhawatiranku tidak boleh melebihi kepercayaanku kepada Tuhan. Itu yang membuat Anda tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Jadi berkat pertama mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati adalah cara berpikir kita akan diubahkan. Lalu yang kedua, berkat yang kedua apa? Coba lihat ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini ayat 11. Aku masih sama apa? Kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk apa? Keluar masuk. Kaleb ini waktu diutus Musa mengintai negeri itu umurnya itu 40 tahun. Tapi dalam Yosua pasal 6 ini itu kembali Kaleb ketemu dengan bukan lagi Musa. Musa sudah mangkat tapi Yosua. Tapi umurnya sekarang sudah berapa tahun? 85 tahun. Jadi waktu mengintai negeri itu umurnya 45 tahun yang lalu. Tapi hari ini sudah tua nih. Sudah tua ketemu Yosua. Sekarang aku sudah 85 tahun. Itu waktu mengintai itu 45 tahun yang lalu. Sekarang aku 85 tahun. Tapi dia bilang. Ayat 11 apa? Baca lagi ya ayat 11. Pada waktu ini aku apa? Halo. Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wih, jadi dia umur 85 tahun ketemu tapi hari ini kekuatanku tetap sama. Kalau kamu suruh aku perang nih. Ayo kita perang. Kekuatanku tetap sama seperti 45 tahun yang lalu. Artinya apa?
Saudara, kalau Anda mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, maka ini yang terjadi. Kekuatan hidupmu akan diperbarui terus oleh Tuhan. Anda tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya kekeringan. Jadi yang kedua apa poinnya? Kedua, coba doakan cepat. Ayo. Ya. Oh gitu. Selalu menerima apa? Kekuatan baru dari Tuhan. Selalu menerima kekuatan yang baru. Kita itu tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan. Selalu baru setiap hari. Pagi baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Setiap hari kekuatan kita diperbarui. Kita itu tidak pernah ketemu dengan yang namanya ketakutan atau kekeringan. Saudara gak akan pernah boring ikut Tuhan. Saudara gak akan pernah letih lesuh hidupmu. Karena apa? Kekuatan hidupmu diperbarui. Saudara mengikut Tuhan itu di situ. Anda kalau apa siapa tadi Kaleb tadi, secara usia itu panggilan. Ya, saya secara usia panggilan. Saya pertama kali full time ya umur saya waktu itu 19 tahun. 19 tahun. Saya lulus SMA, saya langsung full time. Setelah itu saya baru kuliah sekolah Alkitab. Ya, saya umur 19 tahun. Saya mengasihi Tuhan, menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Saya berapi-api dengan Tuhan. Saya mulai melayani terus. Sekarang saya sudah umur 52 tahun. Kekuatanku tetap sama. Seperti ketika usiaku 19 tahun. Aku disuruh pergi untuk memberitakan Injil kemana aku pergi. Tidak sedikit pun aku berkurang dengan Tuhan. Sekalipun usiaku sudah tua. Ya, kalau usia tua itu panggilan ya Pak Robin ya. Ya, Pak Robin ya. Kita itu dipanggil semakin umur. Ya saya itu pernah main perang-perangan sama anak saya. Saya perang di batu BNS, ya betul di BNS. Di BNS itu ada perang pakai laser itu loh, tembak-tembakan itu. Saya perang sama anak saya, saya lari-lari gitu. Tiba-tiba saya jatuh dan jatuhnya itu betul-betul di loser. Saya pikir saya ini kesandung. Tak lihat aku ini kesandung ya. Gak ada sandungan apapun. Anak saya ketawa lihat papanya di loser itu anak saya ketawa. Ketawa dia lucu katanya kayak kodok katanya dia. Anak saya. Ketawa. Saya tanya, aku ini kesandung kah? Enggak. Enggak ada sandungan, enggak kesandung. Terus istri saya bilang, itu tandanya kamu sudah mulai umur Pak. Kakimu sudah enggak sekuat dulu. Saya tuh merasa masih sekuat tapi fisiknya enggak kuat. It's okay. Semakin lama kita dipanggil tua secara fisik mungkin enggak kuat. Ya setelah kekuatan kita menurun secara manusia. It's okay karena itu memang panggilan. Tua itu pada akhirnya akan jadi senior gitu kan. Ya, kita semua akan jadi senior nanti persekutuan senior berikutnya judulnya semua akan jadi senior gitu kan. Saya dan saudara dipanggil untuk jadi tua secara umur iya nggak apa-apa kekuatan kita menurun tapi yang nggak pernah berubah itu apa? Semangat untuk mengasihi Tuhan. Itu yang nggak akan pernah berubah. Amin. Makanya tadi saya bilang umur saya 19 tahun masih kuat. Ya masih bisa keliling-keliling kuat masih kuat bahas. Keliling-keliling sekarang sudah 52 tahun sudah mulai kerasa nih. Khotbah 4 kali sehari ini saya sudah. Ya saya kemarin coba khotbah 7 kali di mana itu? Jakarta. Kok jadi gantian enggak coba 7 kali ya saya khotbah. Ya 7 kali. Saya khotbah itu khotbah kelima itu kayak saya hilang saudara. Ketujuh itu tambah gak karuan. Saya khotbah apa gak jelas. Mulut saya itu kayak bicara sendiri. Gak terkontrol. Tapi ya puji Tuhan jemaat ngerti khotbah saya. Udah. Sampai saya habis selesai khotbah yang ke-7 kali. Khotbah itu jadi mulai kebaktian mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu non-stop 7 kali khotbah. Selesai gitu saya tanya sama anak-anak. Gak ada persekutuan doa kah? Kenapa kok saya tak khotbahkan? Terlanjur lecek ini. Terlanjur dol mulut saya gak bisa direm. Capek gak karuan jalan sudah gak terkontrol begitu. Aduh fisiknya capek tapi rohnya tetap semangat. Itu gak bisa dibohongi.
Nggak dikit-dikit, kenapa Tuhan? Mulai mengecewa dengan Tuhan. Mulai marah dengan Tuhan. Mulai kecewa dengan Tuhan. Kalau Anda mulai kecewa dengan Tuhan, jangan-jangan rohmu mulai mundur. Anda sudah tidak lagi mengalami kekuatan Tuhan. Ini yang jadi masalah. Kalau Anda mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, saya percaya rohmu akan diperbarui terus. Halo, amin. Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan. Anda terus mengalami jamahan Tuhan. Tuhan itu ingin membawa Anda terus naik dan tidak akan pernah turun. Karena kasihnya besar buat hidup Anda dan saya. Halo, amin. Oh, Anda akan terlibat dalam visi gereja. Anda akan sungguh-sungguh terlibat aktif di dalam pelayanan. Anda akan menjadi orang yang terus bertumbuh. Makanya di gereja ini semua orang harus mengalami pertumbuhan. Karena itu ikutlah Tuhan dengan segenap hatimu. Maka hatimu akan on fire terus dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Bahkan saya sekarang sudah punya pemikiran nanti ya. Kalau saya sudah umur 70 tahun. Mungkin saya sudah tidak sekuat sekarang untuk keliling-keliling. Sekarang saya mungkin sekitar 3 bulan yang lalu saya perjalanan darat dari kota ke kota 30 jam. Saya masih kuat naik mobil. Ya, dari Banjarmasin ke Muara Tewe, dari Muara Tewe ke Tanjung, dari Tanjung ke Sampit, dari Sampit ke Palangkaraya, terus lalu itu balik Sampit lagi. Itu saya hitung kurang lebih 30 jam. Saya jalan darat masih kuat. Masih kuat. Ya, tapi nanti ketika umur 70 mungkin secara fisik saya sudah gak kuat. Saya mungkin sudah gak bisa. Tapi saya sudah bilang dengan Pastor Philip, saya gak mau berhenti pelayanan. Saya gak mau pensiun pelayanan. Saya mau melayani Tuhan sampai Tuhan panggil hidup saya. Saya akan terus melayani Tuhan. Makanya boleh enggak? Makanya dengan sengaja saya paksa diri saya. Di usia 50 tahun nih. Ya 1 tahun, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu saya menyelesaikan S2 saya untuk teologi. Supaya apa? Supaya nanti saya bisa jadi dosen. Nanti kalau sekolah Alkitab sudah dibuat di GMS, saya mau jadi dosen. Saya nggak mau berhenti. Mungkin secara struktur saya bisa diganti. It's okay buat saya. Saya selamanya mungkin tidak akan jadi gembala regional Kalimantan. Mungkin suatu saat saya selesai karena secara struktur tidak efektif karena umur. Harus generasi muda muncul menggantikan saya. Saya nggak apa-apa. Memang harus begitu, anak-anak muda harus muncul. Halo, amin. Saya nggak boleh, Musa itu harus mati supaya Yosua muncul. Kalau enggak, Yosua nggak pernah muncul karena ada Musa di situ. Saya ngerti prinsip ini. Mungkin satu saat saya umur 70 saya akan diganti. Saya nggak akan, kalau masih hidup ya. Kalau masih hidup. Kalau enggak ya itu kehendak Tuhan, ya beda, saya nggak bisa melawan. Tapi kalau saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan, saya akan berkata saya mau jadi dosen. Saya tetap mau melayani. Saya akan persiapkan hamba-hamba Tuhan muda untuk jadi pelayan Tuhan. Di seluruh, bahkan di seluruh Kalimantan atau dimanapun. Mempersiapkan mereka, saya mau jadi dosen Pak. Makanya saya siapkan hati saya, diri saya. Sekarang saya sudah punya gelar S2, saya boleh ngajar sekarang. Tapi belum, karena sekolahnya belum ada. Tapi paling enggak saya sudah menyiapkan diri saya. Karena apa? Saya tidak mau berhenti. Saya tidak mau pensiun. Saya mau tetap melayani sampai Tuhan panggil hidup saya. Katakan amin. Ini berapi-api. Tidak surut sedikit pun. Secara usia boleh bertambah tua. Secara usia terus bertambah. Tapi semangat yang di dalamku ini tidak boleh pudar. Tidak boleh berhenti. Saya mau terus melayani Tuhan seumur hidupku. Amin saudara. Halo, amin. Karena itu ini yang harus saya jaga. Apa? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Aku harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Maka aku tidak akan pernah kering. Hatiku tetap on fire. Ngalami masalah pelayanan. Oh banyak. Diancam mau dibunuh beberapa kali. Beberapa kali. Saya harus mengalami banyak. Tapi itu pun tidak boleh menyurutkan hatiku, semangatku. Karena apa? Saya mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Hatiku terus diperbaharui kekuatannya tiap hari bersama dengan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga apa? Kalau Anda mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, coba ayat 14 sekarang. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune.
Orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan apa? Sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanah negeri itu berhenti apa? Berperang. Tahu nggak saudara? Hebron itu dulu namanya Kiryat Arba. Kiryat Arba itu adalah seorang raksasa, orang Enak yang paling jago. Seorang yang pahlawan atau seorang yang paling kuat di Kanaan itu. Nah di Kanaan itu satu kota disebut Kiryat Arba itu adalah Hebron. Karena Hebron itu adalah kayak kota pentingnya dari Kanaan, dari negeri Kanaan itu. Hebron itu menjadi pusat kekuatannya. Kayak di Indonesia sekarang kekuatannya di Jakarta dan di Surabaya. Kekuatan itu kota penting. Dan kota penting itu diberikan oleh Yosua, dihadiahkan kepada Kaleb. Saya percaya satu ini, kalau Anda mengikuti Tuhan Allahmu, Anda akan mengalami yang namanya kasih karunia. Halo amin. Berkat yang terbaik buat Anda. Itu Tuhan siapkan. Karena itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati itu saudara akan dapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. Karena apa? Anda telah jaga hati Anda. Itu yang menjadi berkat tersendiri bagi Anda. Karena apa? Semua yang Anda lakukan ketika Anda mengikuti dengan sepenuh hati dengan Tuhan. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Katakan amin. Promosi itu datang. Tahu gak saudara, kenapa saya pernah khotbah ini? Kenapa Daud dipilih oleh Tuhan menggantikan siapa itu? Saul. Kenapa Daud dipilih? Alasannya kenapa Daud? Saya percaya ada satu karakter Daud yang menarik perhatian Tuhan. Apa itu karakter Daud? Karakter Daud itu seorang yang bertanggung jawab. Daud itu bertanggung jawab. Dia melihat orang yang dengan sepenuh hati melakukan tanggung jawab. Sekalipun tanggung jawab Daud waktu itu mungkin gak terlalu besar. Pertama, Daud itu seorang peternak. Tahu gak saudara? Seorang peternak zaman dulu itu adalah seorang yang punya pekerjaan yang paling murah. Peternak itu adalah seorang yang paling murah. Ya, paling rendah. Pekerjaan yang paling rendah. Lalu yang kedua, Daud itu menjaga kambing domba yang bukan jumlahnya ribuan. Bukan. Jumlahnya kambing dombanya Daud itu 2 atau 3 ekor. Itu pun bukan domba miliknya sendiri. Itu milik orang lain. Jadi bayangin Daud itu berada di pekerjaan yang paling murah. Lalu pekerjaannya itu milik orang lagi. Jadi orang ini memang kayak tidak ada harganya dalam pekerjaannya. Tetapi di pekerjaan yang remeh, yang tidak pernah dianggap oleh orang lain. Ternyata Daud itu menunjukkan tanggung jawabnya. Untuk apa? Sebuah pekerjaannya. Tanggung jawab Daud di mana? Tahu nggak? Alkitab mengatakan begini. Ketika salah satu atau kambing atau domba Daud diambil oleh binatang buas. Daud itu apa? Mengejarnya. Seharusnya kalau jadi gembala, lihat satu diambil oleh binatang buas, oh warna apa tuh? Oh warna hitam. Ya sudah, ini makanan aku tak beli di pasar aja, gantiin. Sebenarnya bisa begitu, itu namanya gembala upahan. Tapi Daud memang pekerjaannya dia upahan, tetapi dia men-treatnya itu bukan upahan. Dia treat semua tanggung jawabnya dengan hidupnya. Alkitab bilang apa? Dia kejar binatang buas itu. Beruang kah, harimau kah, singa kah. Yang ambil satu dombanya, dikejar saudara. Kalau misalnya binatang buas itu bangkit melawan, dibajarnya binatang itu. Menghajar harimau itu emangnya gampang. Ada yang pernah berkelahi sama harimau? Coba angkat tangannya sama singa atau beruang itu ya Pak. Ada? Kalau ada saya foto sebentar. Dengan model begini, saya satu hari pernah ke taman safari. Tiba-tiba ada harimau, gak tahu itu harimau mungkin kelaparan, deketi mobil saya. Tak lihat dari kaca itu, wih tangannya itu kuat deh. Deketin mobil saya, tak lihat, wih lewat tuh, wih tangannya gede. Model kayak begini Daud menghajarnya, ya apa caranya ya. Itu tangannya gini, kalau shalom gitu, wow, hancur semua di sini. Itu remuk hancur. Iya. Kuat deh ini. Waduh. Model begini nih Daud ini. Berani dia hajar binatang kayak begini. Iya. Dia pukul. Dia tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Sebuah tanggung jawab yang luar biasa.
Saya tahu hari itu ketika Daud melakukannya, mengambil domba itu dari cengkraman harimau dan dia hajar harimau itu. Gak tahu caranya bagaimana, dia hajar itu, dia ambil lagi. Mungkin Tuhan bisa lihat, wow ini orang setia. Dia melakukan sesuatu, tanggung jawabnya tidak perlu dilihat orang loh. Dia itu baik bertanggung jawab karena memang dia bertanggung jawab baik. Bukan pura-pura tanggung jawab. Dia lakukan yang terbaik, amin. Dengan Tuhan begitu. Kalau Anda hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran sungguh-sungguh. Karena Anda orang benar, bukan pura-pura benar. Anda mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati seperti itu. Saya percaya ini yang menarik perhatian Tuhan. Dan itu yang akan mendatangkan promosi dalam hidup Anda. Makanya ketika Tuhan lihat Daud, wow orang ini punya tanggung jawab. Orang ini berikutnya yang aku pilih untuk menggantikan Saul. Tuhan itu tertarik karena keputusan hidup kita untuk apa? Tetap mengikuti Tuhan Allah dengan setia. Apapun yang persoalan yang Anda alami, Anda tetap berkata, Tuhan, aku tahu semua yang terjadi Tuhan tahu. Dan aku percaya juga bahwa tidak ada rancangan buruk dari Tuhan buat aku. Tapi kalau hari ini mungkin aku ngalami ini dan aku tidak mengerti, aku tetap memilih dekat dengan Tuhan. Aku tidak memilih untuk kecewa, enggak Tuhan. Aku tidak memilih untuk marah dengan Tuhan. Aku tidak memilih untuk kecewa dengan Tuhan, enggak. Aku tetap memilih mengasihi-Mu. Oh di tempat yang tersembunyi kayak begini Tuhan lihat Anda adalah orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Maka saya percaya pertolongan Tuhan ada pada kita. Berkat yang terbaik akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga hidup dalam kasih karunia. Jadi kalau Anda mau mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati, saya percaya kasih karunia Allah menyertai-Mu. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Boleh gak kita baca bersama-sama? Kalau Anda mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati, ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3, hendaklah kamu berpaut dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Berkatnya apa? 1 apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa pulang ini dan biarlah hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.